Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Khalifan Jabara dengan NIM 1903211001114. Saya dari kelompok 2 mata kuliah risiko bisnis. Dengan anggota kelompok saya sendiri Sultan Kafi dengan teman saya Jorul Anam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Z-Core, dan saya akan menjelaskan mengenai apa itu Z-Core dan juga tahapan-tahapan dalam melakukan analisis Z-Core. Z-Core sendiri merupakan sesuatu persamaan multivariasi ataupun multivariabel yang digunakan oleh Altman dalam rangka memprediksi tingkat kebangkrutan suatu perusahaan ataupun suatu bisnis yang dilakukan. Sedangkan untuk penerapan untuk Z-Core sendiri masih terbatas, dikarenakan untuk Z-Core sendiri dilakukan secara terpisah ataupun bisa dikatakan memiliki analisis masing-masing dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua yaitu pembahasan. Untuk tahapan di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi resiko. Sebelum kita melakukan analisis Z-Core, kita harus mengidentifikasi suatu resiko apa yang terjadi dalam suatu perusahaan ataupun apa yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Kemudian adalah penilaian resiko. Dari identifikasi resiko yang telah kita lakukan, di situ kita dapat menilai ataupun menyimpulkan suatu analisis yang telah kita lakukan ataupun identifikasi yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu respon risiko. Respon risiko yaitu bagaimana respon peneliti tentang penilaian ataupun nilai yang telah diberikan ataupun nilai yang telah diberikan dari identifikasi risiko tadi. Selanjutnya yaitu ada implementasi. Implementasi di sini yaitu seperti banyak halnya implementasi, yaitu guna menjelaskan atau menerangkan suatu risiko ataupun menerangkan respon dari risiko tersebut ataupun menerangkan respon ataupun serta penilaian dan juga identifikasi yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi ataupun review. Evaluasi ini berguna untuk memperbaiki bagaimana kedepannya, kekurangan apa saja yang terjadi dalam melakukan resiko, supaya kedepannya lebih baik dalam melakukan resiko tersebut kembali apabila ingin melakukan analisis. Seperti itu mungkin. Baik, untuk poin ketiga yaitu contoh aplikasi analisis resiko Z-Score. Penggunaan metode Altman Z-Score dalam analisis risiko keuangan pada Bank Mutiara dan Bank BRI. Nilai Z-Score pada Bank Mutiara dan Bank BRI mengalami naik turun, yaitu mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan mengalami kenaikan pada tahun 2013. Seperti yang terlihat pada gambar, dengan nilai Z-Score pada Bank Mutiara sebesar 3,31 pada tahun 2011, 3,06 pada tahun 2012, dan 3,79 untuk tahun 2013. Sedangkan untuk Bank BRI adalah 3,61 pada tahun 2011, 3,55 pada tahun 2012, dan 3,74 pada tahun 2013. Berdasarkan hasil Z-Score dari kedua bank tersebut dinyatakan bahwa bank tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu 1 tahun. Perhitungan Z-Score tahun 2011 telah terbukti pada tahun 2012 dan 2013 yang menyatakan bahwa kedua bank tersebut tidak bangkrut dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Begitu pula dengan perhitungan Z-Score pada tahun 2012 telah terbukti bahwa tahun 2013 dan 2014 Bank Mutiara dan Bank BRI tidak mengalami kebangkrutan dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Begitu pula dengan nilai Z-Score untuk tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 bank tersebut tidak akan bangkrut
Dan pada tahun 2014 bank tersebut terbukti tidak bangkrut dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Sedangkan untuk tahun 2018 dinyatakan bank tersebut tidak akan bangkrut. Jadi kesimpulannya untuk Z-score ini cukup akurat dalam penentuan dalam hasil analisisnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.